Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Prabowo Budi Utomo, dalam series pembelajaran tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam bahasan kali ini, kita akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya dalam hal kebakaran. Pada bahasan kali ini, kita akan memahami tentang analisa risiko kebakaran, kemudian potensi dari bahaya kebakaran yang mungkin terjadi, serta pengendalian risiko kebakaran. Kebakaran, sebagaimana kita tahu, merupakan salah satu bentuk kecelakaan atau bencana yang sering kita dengar akhir-akhir ini beritanya. Cuaca yang ekstrim, angin kencang, suhu yang panas, serta lingkungan atau mungkin kondisi-kondisi bangunan yang dia terbuat dari bahan-bahan yang mudah terbakar menjadi pemicu seringnya terjadi kondisi kebakaran. Apabila kebakaran terjadi, kita sama-sama tahu bahwa semuanya pasti dirugikan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ditetapkan sebuah persyaratan keselamatan kerja yang digunakan untuk mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, di mana peraturan ini dipertegas oleh Kepmenker atau Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. Kebakaran sendiri itu merupakan sebuah nyala api, mau kecil mau besar, pada tempat-tempat yang tidak dikehendaki, yang dapat merugikan dan umumnya sukar untuk dikendalikan. Api yang dimaksud di sini merupakan api yang dia dapat merugikan bersama-sama, melahap apapun yang ada di depannya, merusak apapun yang ada di sekitarnya, sehingga menimbulkan kerugian-kerugian yang tidak kita inginkan. Sukar dikendalikan di sini dalam artian api itu bukan api-api jenis elemen seperti yang ada di Avatar Aang, atau api-api jenis elemen yang ada di dalam Naruto. Namun api itu merupakan api nyata yang disentuh dia panas rasanya. Jadi jangan sekali-kali kita bermain-main dengan api di situ. Api sendiri merupakan massa atau zat gas yang dapat timbul karena adanya reaksi oksidasi yang menghasilkan panas, nyala, cahaya, asap, dan bara. Oksidasi sendiri merupakan reaksi kimiawi antara bahan atau benda dengan oksigen atau O2. Konsepnya seperti ini. Fire triangle of combustion. Jadi oksidasi api itu dia menghasilkan panas, dia butuh bahan bakar, dan dia butuh oksigen. Panas merupakan energi dari bahan-bahan yang terbakar. Bahan bakar yang dibutuhkan di situ dapat berupa padat, cair maupun gas. Sedangkan oksigen digunakan untuk mendukung terjadinya proses pembakaran. Ketika ketiga bentuknya terkumpul, maka terciptalah api. Fenomena kebakaran sendiri itu intensitasnya dia terjadi secara cepat. Kenaikan suhu api di sini atau kenaikan jumlah api di situ terjadi hanya dalam tempo 3 sampai 10 menit saja. Kemudian dia akan mengalami fase namanya flash over, di mana api sudah membumbung tinggi dengan jumlah yang banyak dan merusak area yang luas. Dia akan mencapai suhu antara 600 sampai 1000 derajat Celcius. Suhu yang tidak bisa dipakai buat masak air, apalagi goreng pisang di situ. Yang nanti dia akan perlahan-lahan kemudian turun, decay sesuai dengan waktu, karena
Tiga tadi, aspek pendukungnya sudah mulai berkurang, bahan bakarnya berkurang, oksigennya juga berkurang. Dalam visualnya, ada api itu yang berkobar, flaming fire dia. Dia memancarkan energi panas. Dia membakar bahan-bahan yang terbakar. Kemudian ada glowing fire. Ini yang bentuknya dalam bentuk bara api dia. Yang biasanya dipakai buat bakar sate itu. Dalam kebakaran, kita perlu adanya upaya pencegahan kebakaran. Yang ditujukan untuk mencegah timbulnya kebakaran, serta melakukan upaya untuk memberantas kebakaran di situ. Klasifikasi kebakaran di sini mengacu kepada peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi nomor 4 tahun 1980 tentang pemasangan APAR. Di mana kelas kebakaran ada kelas A yang dia melibatkan bahan bakar padat, bukan logam ya, padat seperti kayu dan seperti itu. Grup B, dia ada kebakaran yang melibatkan bahan bakar cair atau gas. Kelas C yang dia berhubungan dengan instalasi listrik bertegangan. Listrik itu juga bisa memicu namanya kebakaran. Dan kelas D yang dia berhubungan dengan kebakaran logam. Dalam klasifikasi American National Fire Protection Association atau NFPA, ada kelas A, di mana bahan bakarnya ketika terbakar itu akan meninggalkan abu. Jadi punya abu atau punya arang di situ. Kelas B, ketika bahan bakarnya dalam bentuk cair, bensin, alkohol, solar, dan sebagainya. Kelas C yang timbul karena adanya listrik. Kelas D merupakan kebakaran jenis logam. Semua kebakaran ini punya simbolnya masing-masing. Namun, semuanya pasti menimbulkan kerugian dan pasti menimbulkan kesusahan di diri kita. Penyebab dari kebakaran sendiri macam-macam, tapi yang pasti ada beberapa hal utama. Yang satu adalah kelalaian. Orang yang lalai, orang yang tidak cermat, orang yang kurang fokus dalam melakukan satu hal akan menimbulkan efek akibatnya. Kemudian kurangnya pengetahuan. Apakah bahan ini dapat menimbulkan kebakaran atau tidak? Apakah bahan ini dapat memicu terjadinya kebakaran atau tidak? Kita juga kurang paham di situ. Kemudian ada peristiwa alam. Gunung meletus itu seringkali digunakan atau menimbulkan kebakaran di lingkungan sekitar. Atau yang lagi ramai sekarang, yaitu adanya angin kencang. Angin kencang sehingga menimbulkan gesekan antar daun dan memunculkan panas atau kebakaran. Kemudian ada yang sengaja membakar, menyalakan sendiri. Ini biasanya ditunggangi oleh beberapa motif yang lainnya. Ini perlu juga diperhatikan. Media yang dapat digunakan untuk memadamkan api, yang pertama adalah bahan pemadam api. Bahan pemadam api ini bisa terbuat dari air atau bahan pemadam air. Karena sifat air merupakan sifat yang berlawanan dengan api. Kemudian ada foam atau busa. Itu juga bisa digunakan untuk memadamkan api.
Kemudian ada pemadam CO2 yang digunakan untuk mengurangi atau memutus aliran O2. Kemudian ada dry chemical untuk pemadam kebakaran dalam bentuk bubuk, dan pemadam bentuk gas halon. Nah, ini contohnya, ini APAR. Ini adalah APAR, alat pemadam ringan dia, yang di dalamnya ada berbagai macam isi, mulai dari pipa saluran keluar, yang isinya dia di dalamnya adalah NaHCO2 atau hidrogen karbonat oksida, ada timah penutup, ada saluran gas CO2-nya, ada pipa gas, dan sebagainya. APAR ini merupakan media atau alat utama ketika kita mau melakukan pencegahan atau penanggulangan pertama pada tindakan kebakaran. Kemudian ada APD dan perlengkapannya, mulai dari sarung tangan, pelindung badan, pelampung, kemudian pernapasan, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada detektor asap, panas, dan nyala. 3 detektor ini merupakan salah satu item yang digunakan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Item ini digunakan untuk mendeteksi lebih dini tentang terjadinya suatu kebakaran di suatu area. Selanjutnya, upaya untuk mencegah kebakaran bisa dilakukan melalui hal-hal berikut. Yang pertama adalah tidak membawa bahan atau alat yang mudah terbakar ke dalam ruangan. Matikan dan lepas kontak alat-alat listrik setelah digunakan. Tidak merokok dan membuang sisanya di tempat sembarangan. Tidak menggunakan heater untuk memasak air. Tidak membuat sambungan listrik sendiri. Tidak menyalahgunakan alat pemadam kebakaran. Jadi APAR-nya tidak boleh dipakai mainan. Dan kemudian melaporkan kepada ahlinya jika terjadi kebakaran. Hotline untuk PMK atau pemadam kebakaran itu ada di nomor 112. Nah, kita juga bisa mencermati bagaimana pelaksanaan K3 dalam kebakaran pada contoh video berikut. Silakan ambil evakuasi melalui jalur evakuasi tangga darurat dan menuju titik aman di luar gedung. Halo, Gampang Malang, terjadi kebakaran Pak di gedung Rektorat di Malang, Jalan Semarang 5. Mohon bantuannya untuk damkar segera diluncurkan. Halo, polisi ini. Setelah terjadi kebakaran di Geraha Rektorat dan saat ini sedang dilakukan proses evakuasi, mohon ambulans segera diluncurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi kebakaran di lantai 3. Bagi saudara yang berada di gedung Geraha, disilakan untuk evakuasi melalui jalur evakuasi dan tangga darurat. Tidak diperkenankan menggunakan lift menuju titik aman di luar gedung.
kasih, latihan evakuasi sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi dan Bapak. Mari kita ciptakan sebagai UM Kampus Tangguh Bencana seperti ini dari Ristek TV. Terima kasih, kami akhiri. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi adalah contoh simulasi K3 dalam kasus kebakaran pada ruangan. Di situ kita dapat mencermati bahwa dalam kejadian kebakaran, apabila kita tidak mampu untuk melakukan proses pemadaman api, jangan memaksakan diri. Sebaiknya ikuti alur jalur evakuasi yang sudah ditentukan, turun menggunakan tangga darurat, dan menuju titik kumpul yang sudah ditentukan. Oke, sekian untuk bahasan pada kali ini. Terima kasih, saya sampaikan sudah mengikutinya hingga menit ke terakhir ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.